Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah penghilangan produksi unit. Kenapa produksi epsilon dulu yang kita hilangkan? Terkadang ketika kita hilangkan produksi epsilon, hasil penghilangan produksi epsilon itu bisa menimbulkan produksi unit. Nah, jadi kemungkinan produksi epsilon itu bisa menghasilkan produksi unit. Maka produksi epsilonnya dulu yang kita hilangkan. Contoh kemarin, kalau ada yang masih ingat, kemarin yang Ibu berikan contoh, di situ terlihat produksi, kita hilangkan produksi epsilonnya, maka muncul produksi unitnya. Yang seperti apa itu produksi unit? Produksi unit itu adalah aturan produksinya itu, ini kalau AP saya tulis AP, ini aturan produksinya itu alfa menghasilkan, gimana tulisnya? Alfa menghasilkan beta, di mana beta-nya itu adalah satu simbol non terminal, gitu ya. Alfa menghasilkan beta, di mana alfanya itu satu simbol non terminal, betanya juga satu simbol non terminal. Maka ini disebut dengan produksi unit. Jadi produksi unit adalah produksi yang menghasilkan hanya satu simbol non terminal. Ya. Jadi menghasilkan hanya ya satu simbol non terminal saja. Tidak ada yang lainnya. Contohnya misalnya S menghasilkan A menghasilkan B. Maka ini disebut dengan produksi unit. Ya. Yang ini produksi unit. Paham ya sampai sini ya? Yang dimaksud dengan produksi unit. Nah, sekarang kenapa produksi unit ini harus dibersihkan dari kumpulan produksi CFG kita? Karena produksi unit ini menyebabkan penurunan kita menjadi panjang, menjadi lebih panjang, karena dia tidak menghasilkan simbol non terminal apapun, gitu ya. Dia tidak menghasilkan simbol non terminal. Ya, sementara penurunan di dalam tata bahasa otomata itu dilakukan untuk menghasilkan untaian string, di mana string itu terdiri dari untaian simbol terminal, ya. Jadi makanya produksi unit ini harus dibersihkan sehingga nanti proses menghasilkan untaian string menjadi menjadi lebih pendek gitu ya, lebih cepat. Contoh misalnya, coba perhatikan contoh berikut ini. S menghasilkan A. A ini harus kita definisikan juga turunannya. Misalnya dia menghasilkan B. B menghasilkan C. C menghasilkan misalnya AB ini. Kalau kita lihat di sini, maka untaian string yang dihasilkan atau yang bisa diproduksi oleh aturan produksi ini, atau kalau kita buatkan mesin otomatanya itu menerima string ini saja, tidak ada yang lain. Kenapa bisa? Karena kalau kita lihat dari turunannya, S menghasilkan A. A ini adalah simbol non terminal, maka ini harus diturunkan, ya kan? Turunannya itu apa? Yaitu yang ini, A menghasilkan B, kemudian B menghasilkan C, karena kita lihat produksinya seperti ini, dan C menghasilkan AB. Itu ya. Padahal ini bisa kita potong, ya kan? Bisa kita potong. Yaitu kalau misalnya ini
Kita buat misalnya S menghasilkan AB. Ini pun untaian string yang diterima adalah AB saja. Artinya ini dan ini itu sama. Ya kan? Tetapi ini penurunannya lebih panjang dibandingkan dengan ini, sehingga ini lebih sederhana. Nah, seperti itu ya. Mungkin waktu di awal ketika kita membahas CFG, Ibu juga sudah ada memberikan contoh ini. Ya. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan atau menghilangkan produksi unit dari kumpulan produksi kita? Cara menghilangkan produksi unit. Nah, kalau kemarin cara menghilangkan produksi epsilon adalah produksi epsilon yang kita hilangkan, maka produksi lain yang menghasilkan simbol non terminal yang menuju ke epsilon itu kita lakukan penggantian, kan gitu ya. Penggantiannya bagaimana? Ada dua model. Ya, model pertama dan model kedua yang Ibu contohkan dua contoh kemarin itu. Nah, kalau di penghilangan produksi unit itu dihilangkan atau disederhanakan dengan melakukan penggantian produksi unitnya juga. Dilakukan penggantian aturan produksi unitnya. Jadi produksi unitnya itu kita ubah, gitu ya. Kita lakukan penggantian. Kalau di epsilon kemarin adalah produksi yang menghasilkan simbol non terminal. Produksi lain yang menghasilkan simbol non terminal itu non terminal yang simbol non terminal itu menghasilkan simbol epsilon. Nah, itu yang kita hilangkan. Nah, kalau di sini produksi unitnya yang kita ganti aturan produksinya. Gitu ya. Penggantiannya dilakukan berurutan. Misalnya di dalam satu kumpulan aturan produksi itu terdiri dari lebih dari satu simbol produksi unitnya. Kita lakukan berurutan, penggantiannya berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke simbol non terminal. Kalau kita turun-turunkan seperti ini tadi, yang kita lakukan penggantian adalah produksi yang paling dekat dengan produksi yang menghasilkan simbol non terminal. Turunannya. Kalau kita bikinkan turunannya ya, misalnya yang tadi mana ini atau ini aja. Nih, yang paling dekat dengan produksi yang menghasilkan simbol non terminal adalah B menghasilkan C, karena setelah itu C-nya diturunkan menjadi AB. Maka ini dulu yang kita ganti, ya, yang ini dulu. Setelah ini kita ganti, baru yang di atas-atasnya. Jadi kalau kita lihat susunannya, kita mulai dari bawah, gitu ya. Penggantian dilakukan berurutan. Dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Tuh, oke. Nah, caranya ini lebih mudah. Oke. Jadi intinya kita lihat ada tidak produksi unitnya. Produksi unit itu yang menghasilkan satu simbol non terminal, maka itu yang kita hilangkan. Bagaimana cara menggantinya? Dengan melakukan penggantian aturan produksinya. Penggantian aturan produksinya itu seperti apa? Langsung saja ke contoh. Hilangkan produksi unit
dari kumpulan produksi CFG berikut. Misalnya ada produksi S menghasilkan A atau A menghasilkan B, B menghasilkan C, atau B kemudian C-nya menghasilkan D atau AB, D menghasilkan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau seperti ini, coba perhatikan kumpulan produksi CFG ini. Ada berapa produksi epsilon di sini? Coba saya panggil. Ashab Ramadan. Hadir Ashab? Hadir, Bu. Oke, ada berapa produksi unit di dalam soal ini? Ada satu, Bu. Ada satu, yang mana? Oke. Yang anu, Bu. Underscore lebih dari lebih B. Yang mana? Yang ini, Bu, saya ketik, Bu. Oke, makasih. Nanti diperhatikan lagi Ashab ya. Karena sepertinya Ashab ini tidak fokus memperhatikan materi Ibu. Baik, Rena Indah Hoirunisa. Ya, Bu. Oke, ada berapa Rena Indah produksi unit di dalam soal kita ini? Vigo Santri Ali. Ya, Bu. Oke, ada berapa produksi unit di dalam soal kita ini? Ada 8, Bu. Ada 8 produksi unitnya. Yang mana saja? Ya, yang S ke A, terus S ke A, A besar, A kecil, terus A ke B, B ke C besar, atau B ke B kecil, terus tuh C ke D, D besar, C ke A, B, terus D ke B. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Perhatikan lagi ya, Vigo. Oh, Dimas hadir? Dimas Pratasa. Hadir, Bu. Oke, ada berapa produksi unit di dalam soal kita? Maaf, Bu, kurang terlalu paham masih, Bu. Karena nggak perhatikan, ya kan? Muhammad Azadin Nur. Ya, Bu. Oke, ada berapa produksi unit dari soal kita ini? Nggak perhatikan juga, lagi nggak perhatikan kuliah, Zoom-nya aja yang hadir. Oke, Muhammad Azadin Nur. Oke, yang lainnya. Rizky Andrianti. Rizky Andrianti. Rizky Andrianti tidak hadir. Rizky tidak hadir. Andrianti. Oke, Darnia. Darnia baru masuk ya. Oke, halo Darnia. Ya, Bu. Oke, silahkan dijawab. Ada berapa produksi unit di soal kita ini? Sepertinya nggak ada yang perhatiin ya. Bentar, Bu. Baru nanya teman. 2, Bu. Ya? Baru nanya-nanya temannya. 2, Bu. 2, Bu. 2, yang mana saja? C besar,
Oke, makasih Darnia. Anda perhatikan juga ternyata. Ada yang tahu? Izin Bu, Oke, Yanuar Gideon. ada 4. Ada 4, yang mana saja? S ke A besar, A Mm-mm. besar ke B, Mm-mm. B ke C, dan C ke D. Oke, Yanuar Gideon. Makasih Yanuar Gideon. Jadi Yanuar ini perhatikan kuliah ya. Makasih. Saya berharap yang lain juga seperti itu ya, perhatikan kuliahnya. Hari ini saya lihat tidak sebagian besar tidak memperhatikan kuliah nih yang saya tanya-tanya nih. Yanuar Gideon. Oke. Oke, jangan sampai sebenarnya dari kemarin-kemarin begitu ya. Oke, jadi di sini ada 4 produksi unitnya. Sekali lagi, untuk yang keberapa kali saya sampaikan, produksi unit adalah produksi yang menghasilkan hanya satu simbol non-terminal saja. Jadi yang dihasilkan hanya satu simbol, yaitu simbol non-terminal. Ya, mana tadi? Nih. Ya. Ini. Sekali lagi saya sampaikan, produksi unit adalah produksi yang menghasilkan hanya satu simbol non-terminal saja. Jadi alfa menghasilkan beta, betanya itu berupa satu simbol non-terminal. Sehingga di soal kita ini ada 4 simbol, ada 4 produksi unitnya yang disebutkan Yanuar Gideon tadi, yaitu S menghasilkan A, kemudian A menghasilkan B, kapital B menghasilkan C, dan C menghasilkan D. Ini adalah produksi unit yang harus kita bersihkan dari kumpulan produksi ini agar menghasilkan produksi CFG yang sederhana. Ya. Cara penghilangannya adalah kita lakukan penggantian produksi ini. Apa yang kita lakukan ganti adalah aturan produksinya, di mana betanya yang kita ganti. Kita ganti mulai dari bawah dengan mengganti simbol terminal yang dihasilkan pada turunan di bawahnya, gitu ya. Oke, coba saya tanya sekali lagi. Didi Nur Rahmat, hadir Didi? Iya Bu, hadir Bu. Oke, Didi Nur Rahmat, apa itu produksi unit di dalam CFG? Oke Didi, terima kasih. Belum 1 menit yang lalu ya? Ibu ulang sampai 3 kali. Coba yang lainnya. Adrian Tasmin. Hadir Adrian? Hadir. Oke, apa itu produksi unit di dalam CFG? Adrian? Pas juga. Oke, Adrian Tasmin. Natasha Prajna Devi. Natasha, hadir Natasha? Hadir Bu. Oke, apa itu produksi unit? Bentar Bu. Maaf Bu, tadi saya agak nge-lag jadi ini baru bisa jawab. Hasil produksi itu di mana variabel hanya dapat menghasilkan satu hasil non-terminal Bu. Variabel menghasilkan satu simbol non-terminal. Satu hasil non-terminal. Oke, terima kasih Natasha. Oke, kalau Patricia Chandra. Hadir Bu. Oke, apa itu produksi unit? Produksi unit kayak tadi juga Bu, saya Bu. Hah? Dia hasil
merupakan produksi unit itu variabel yang hanya dapat memproduksi satu hasil di mana hanya berisi satu variabel non-terminal. Oke, terima kasih. Saya ulang lagi. Produksi unit di dalam CFG itu adalah produksi yang menghasilkan hanya satu simbol non-terminal saja atau hanya satu simbol variabel saja. Atau boleh simpelnya betanya itu hanya satu simbol non-terminal saja yang dihasilkan. Gitu ya. Beta itu kan hasil dari produksi, gitu ya. Beta itu adalah hasil produksi. Alfa menghasilkan beta, di mana betanya terdiri dari satu simbol variabel atau satu simbol non-terminal saja. Oke. Sekali lagi, produksi unit adalah produksi yang menghasilkan hanya satu simbol non-terminal. Non-terminal itu disebut variabel juga ya. Hanya satu simbol non-terminal atau simbol variabel saja. Atau betanya berupa satu simbol non-terminal atau satu simbol variabel. Ini sudah berapa kali nih Ibu ulang nih. Ya. Sehingga di soal kita produksi unitnya itu ada 4. Ya, yaitu S menghasilkan A. Kenapa dia produksi unit? Karena produksi S ini hanya menghasilkan satu simbol non-terminal saja. Yang dihasilkan hanya satu, yaitu simbol non-terminal. Gitu ya. Kemudian A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D. Nah, ini juga sama. Dia semua produksinya ini menghasilkan satu simbol non-terminal. Sekarang kenapa B menghasilkan ini bukan produksi unit? Karena yang dihasilkan adalah satu simbol terminal. Jadi dia bukan produksi unit. Atau yang ini bukan produksi unit karena betanya itu berupa satu simbol terminal. Jadi ini bukan produksi unit. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Paham, Bu. Ya. Ya. Nah, ini kenapa kita harus hilangkan yang ini? Sekali lagi, yang lainnya. Ya, kenapa produksi unit kita harus hilangkan? Karena produksi unit ini membuat penurunan proses penurunan menghasilkan untaian string atau untaian simbol-simbol terminalnya menjadi panjang sehingga menjadi lebih rumit. Maka kita harus hilangkan. Bagaimana cara kita hilangkan? Adalah melakukan penggantian produksi-produksi unit itu. Dimulai dari produksi unit yang paling dekat dengan produksi yang menghasilkan terminal. Gitu ya. Oke. Kita mulai, artinya kalau di sini kita mulai dari C menghasilkan D. Kenapa? Karena D ini menghasilkan simbol terminal. Ya, maka yang pertama kita hilangkan adalah C menghasilkan D, dihilangkan. Maka kalau kita hilangkan ini kita ganti dengan yang lain, yaitu C menghasilkan hasil produksi yang paling dekat dengan produksi ini. Ya, hasil produksi di bawahnya produksi ini, gitu ya, atau hasil produksi setelah penurunan produksi ini, yaitu yang ini. Setelah penurunan ini, ya, maka hasil produksinya yang kita ambil.
Selesai. Sehingga produksi unitnya untuk C menghasilkan D sudah hilang. Begitupun selanjutnya, yaitu produksi B menghasilkan C, dihilangkan. Kalau kita hilangkan, maka kita ganti aturan produksinya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita hilangkan B menghasilkan C. Non terminal C dihilangkan, maka kita ubah B-nya menjadi, kita perhatikan di sini. Ya. Oke. B menghasilkan C. Kemudian C-nya itu menghasilkan apa? Ya kan? Yaitu menghasilkan AB sama menghasilkan ini. Ya kan? Tadi kan sudah kita ubah yang ini. Kita sudah ubah, maka menghasilkan B menghasilkan, di sini berubah menjadi C menghasilkan B atau AB, ya kan di sini. Untuk yang ini. Ini sudah kita ubah menjadi ini, maka nanti produksi C-nya itu berubah menjadi C menghasilkan B atau AB, non terminal. Ya. Sehingga waktu kita menghilangkan B menghasilkan C, kita perhatikan hasil produksi dari C-nya kita ini. Sama halnya tadi waktu kita hilangkan C menghasilkan D, kita lihat hasil produksi dari produksi D kita ini, yaitu B, maka di sini kita ganti B. Nah, begitupun dengan ini, B menghasilkan C, C-nya itu produksinya menghasilkan B atau AB, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, B-nya ini menghasilkan C kapital dan B, jadi sama nih. Maka kita cukup tulis AB-nya saja, ya kan? Karena B-nya ini sudah ada di sini. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, itu sudah hilang. Maka selanjutnya yang kita hilangkan adalah produksi A menghasilkan B. Dihilangkan, maka sama caranya dengan yang dua itu, maka dia menghasilkan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Izin Bu, mau coba Bu. Oke, Yusuf. Silahkan Yusuf. Menghasilkan AB sama B mungkin? Menghasilkan AB sama B. Kenapa bisa begitu Yusuf? Soalnya yang ini kan yang diganti A menghasilkan B, berarti kan B-nya tuh yang diganti. Kan itu B-nya menghasilkan AB tuh, yang tadi habis diganti waktu Yang ini ya? Ya. Oh, oke. Baru yang tadi kan bentar, B-nya menghasilkan AB. Yang ini Berarti AB aja Bu. B aja. A menghasilkan AB kecil. Oke, benar. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Yusuf. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar? Saya Bu, izin Bu. Oke, Muhammad Dafa Putra. A menghasilkan B kecil Bu. Oke, beda dengan Yusuf tadi ya. Kenapa bisa? Saya ngikutin yang di atas sih Bu, yang BC itu Bu. Kan BC itu B menghasilkan AB. Seharusnya A menghasilkan B kecil sih Bu, yang A menghasilkan B besar ini. Oke, terima kasih.
Dava Putra. Oke. Yusuf sama Dava Putra mungkin sudah mulai paham, mudah-mudahan yang lain paham. Gitu ya. Jawabannya itu adalah dua-duanya. A menghasilkan B dihilangkan, maka diubah produksinya menjadi A menghasilkan AB atau B. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu kita hilangkan A menghasilkan B, konsekuensinya adalah kita perhatikan produksi yang dihasilkan oleh B ini. Sama yang kayak tadi ya, waktu kita menghilangkan produksi C menghasilkan D, kita mau ubah nih jadinya. Bagaimana cara ubahnya adalah kita perhatikan produksi yang hasil produksi dari D. Maka itulah yang dijadikan sebagai betanya C. Tuh. Begitupun pada saat B menghasilkan C dihilangkan. Maka kita lihat hasil produksinya C. Kalau di soal hasil produksinya C itu adalah D atau AB. Tapi D-nya ini kan sudah kita ubah tadi. Yaitu jadi ini. C menghasilkan D-nya sudah kita ubah. Yaitu C menghasilkan B. Sehingga B menghasilkan C ini kita ubah menjadi B menghasilkan, sebenarnya di sini menghasilkan B atau AB. Tapi di soal kan B menghasilkan B ini sudah ada. Gitu ya. Sebenarnya awalnya kan dia seperti ini. B menghasilkan B. Ya. Kalau kita lihat di sini. C itu menghasilkan, ini tadi diubah menjadi B. Kemudian atau AB. Sehingga waktu kita menghilangkan B menghasilkan C-nya, kita ubah menjadi B menghasilkan AB atau B. Tetapi karena di soal sudah ada ini, maka ini tidak perlu. Nah, gitu ya. Sehingga B-nya cukup kita ubah menjadi B menghasilkan AB saja untuk menggantikan B menghasilkan C. Ya, sehingga nanti dia tidak double. Selanjutnya, begitupun caranya dengan ketika kita menghilangkan A atau A menghasilkan B. Kita perhatikan produksinya si B. Produksinya si B itu adalah C menghasilkan, B menghasilkan C, di mana C-nya ini sudah kita ganti B menghasilkan C, itu B menghasilkan AB, atau B menghasilkan B. Maka A-nya ini kita ubah menjadi AB, menghasilkan AB atau B. Paham ya? Paham ya, Yusuf? Paham Bu, paham Bu. Oke. Udah mulai paham. Memang kalau ngerjain gini harus teliti sebenarnya. Jadi biasanya kalau ibu ngerjakan soal juga, kalau ada salah, kadang mahasiswa bantu koreksi, gitu ya. Oke. Jadi jawaban Yusuf tadi itu yang pertama sudah benar, cuman mungkin kurang teliti. Oke, sudah dapat. Sekarang S menghasilkan A-nya kita mau ganti lagi. Kita mau hilangkan. S menghasilkan A dihilangkan. Maka S menghasilkan A-nya ini kita ubah. Ubahnya jadi apa kira-kira? Ubahnya jadi apa kira-kira? Ada. Izin Bu menjawab. Siapa? Saya Bu Vigo. Oke, silakan Vigo. Itu jadi S menjadi menghasilkan AB kecil atau B. Oke. S benar ya, AB atau B. Ya. Gitu ya. S menghasilkan A-nya yang ini kita mau hilangkan, maka A-nya ini kita lihat aturan produksinya dia menghasilkan apa sih A-nya. Ya, kalau di sini menghasilkan B. B-nya ini kan sudah kita ganti tadi menjadi ini. Maka S-nya kita ganti jadi itu. S menghasilkan, oke, makasih benar ya Vigo.
Sehingga aturan produksi produksi CFG kita setelah hilang semua nih produksi unitnya menjadi S menghasilkan A-nya diubah menjadi ini AB atau B. Selain itu S-nya juga menghasilkan ini. Ini jangan dilupa ya, tetap ditulis ya. Dia tidak diapa-apakan karena sudah sederhana gitu ya. Nah, A ya tadi. Oke, kemudian A-nya menghasilkan AB. AB atau B. Kemudian B-nya menghasilkan AB. Nah, kita lihat di soal ada juga yang lain yang tidak diapa-apakan. Jadi yang tidak diapa-apakan itu jangan dihilangkan ya, yaitu ini B. Kemudian C-nya menghasilkan C menghasilkan B, ini tadi sama AB juga. AB. Kemudian D menghasilkan B. Ini tadi tidak dihilangkan kan? Nah, tetap masuk. Oke. Sehingga hasil pembersihan produksi unit kita itu seperti ini, kumpulan produksi yang dibentuk. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Apa namanya ya? Efek atau impact dari penghilangan produksi unit itu bisa saja menghasilkan produksi epsilon. Nah, di sini produksi hasil penghilangan produksi unit kita itu menghasilkan produksi epsilon. Makanya produksi unit itu dikerjakan dulu baru kita bukan produksi epsilon, produksi useless ya. Jadi hasil penyederhanaan CFG, hasil penghilangan produksi unit di dalam CFG itu bisa berakibat menghasilkan produksi useless. Nah, di sini ini kelihatan hasil penghilangan produksi unit kita ini ada produksi useless yang timbul. Ya. Nanti produksi useless itu seperti apa? Makanya penghilangan produksi unit itu dilakukan sebelum penghilangan produksi useless. Gitu ya, kita bersihkan dulu unitnya, nanti baru uselessnya terakhir. Sama pun dengan yang tadi, penghilangan produksi unit, penghilangan produksi epsilon bisa menghasilkan produksi unit. Coba kita lihat ya, bentar. Coba kita flashback di materi kita yang kemarin. Ya, apa CFG sederhananya kita? Bentar, coba perhatikan. Nih. Ini kemarin kita lihat di sini cuma 2 nih. Kita hasil penghilangan produksi epsilon kita itu adalah ini. Kan? Coba kita perhatikan di sini ada produksi unit yang muncul. Yang mana? Yaitu ini A menghasilkan C, A menghasilkan B, A menghasilkan A. Ya kan? Sementara di soal, kita lihat soalnya. Nah, ini ya soalnya. Nah, di soal ini kan tidak ada nih produksi unitnya. Ya, tapi ketika kita lakukan pembersihan, penghilangan produksi epsilon menghasilkan produksi unit. Ini. Ya. Nah, pun begitu nanti ternyata ketika kita melakukan penghilangan produksi unit menghasilkan produksi useless.
Nah, yang seperti apa produksi useless? Nah, itu akan kita bahas. Namun sebelum kita bahas, Ibu kasih soal yang lain lagi. Hilangkan produksi unit dari kumpulan produksi CFG berikut. S menghasilkan C kapital, BA atau D. Kemudian A menghasilkan BB, C besar. Kemudian B menghasilkan SC, ini C ya, SC kecil atau DD. Kemudian C menghasilkan FA besar atau F atau C besar. D menghasilkan E, S, A, B, C, E menghasilkan GH. Oke. Coba dihilangkan. Coba dikerjakan. Kerjakan di kertas soal ini. Selanjutnya yang kedua. Hilangkan produksi unit dari kumpulan produksi CFG berikut. S menghasilkan AA atau B, B menghasilkan A atau BB, A menghasilkan A atau BC atau B. Oke, coba dikerjakan di kertas, kemudian dikumpul. Dari soal ada yang ingin ditanyakan, nggak jelas soalnya? Jadi soalnya hilangkan produksi unit dari kumpulan aturan produksi ini. Yaitu S menghasilkan C kapital BA atau D kapital, kemudian A menghasilkan BBC non terminal kapital, kemudian B menghasilkan S kapital C atau DD, kemudian C menghasilkan FA kapital atau F terminal, ya, atau C kapital non terminal, kemudian D menghasilkan E non terminal atau SABC untayan non terminal, dan E menghasilkan DH terminal. Yang kedua, hilangkan produksi unit dari kumpulan produksi ini, yaitu S menghasilkan A kapital A atau B kapital, B menghasilkan A kapital atau BB, A menghasilkan A atau BC atau B kapital. Silakan dikerjakan, kemudian difoto dan di-upload di e-learning. Bentar ya. Oke, silahkan di-upload di pertemuan 12. Permisi Bu, Ya. mau bertanya Bu. Yang ini Bu, yang pertama itu kan S menjadi C, B, A kecil, atau ini D atau B? D. D Oke, kapital. D kapital. Oke, baik Bu. Kasih. Oke. D kapital. Oke, mungkin ada yang mau melihat contoh soal tadi, bagaimana kita mengerjakannya. Ibu perlihatkan kembali. Nanti hasil rekamannya Ibu upload lagi. Kalian bisa ulang-ulang lagi.
materinya untuk lebih paham lagi, dan nanti kalau dikasih soal kuis atau ujian kalian bisa kerjakan ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Yang mengenai soal A tadi, Bu, yang aturan produksi yang C itu, Bu. C. Itu C menghasilkan F kecil A besar, atau F kecil, atau itu C besar apa C kecil, Bu? C besar. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau Ibu tulis C kecil tuh kayak gini, kecil dia. Oke, yang lain jangan salah ya. Yang ini C besar ya, yang ditanyakan Ivan tadi. C menghasilkan C besar. Oke. Untuk waktu kuliahnya sudah habis. Kalau kalian mau keluar dari Zoom boleh, tapi tetap dikerjakan tugas. Oke, silakan kerjakan tugasnya sampai 1 jam ke depan. Batas uploadnya. Kalau mau keluar dari Zoom silahkan. Kalau yang masih mencatat soalnya boleh bertahan dulu. Zoom-nya Ibu tidak akan tutup ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari yang sama minggu depan. Untuk kuliah ini Ibu cukupkan. Ibu tunggu tugasnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.